Enggak. Hmm, screen. Oke. Udah nyala sih nih recordingnya. Ini kelihatan nggak PPT-nya? Belum kelihatan ya? Iya. Bentar ya. Sudah muncul nggak? Belum? Iya. Pada hadir semua nggak minggu? Ada yang enggak? Kenapa? Kerja. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Ah, oh, oke. Jadi mbaknya hari Minggu ini kebanyakan bisa kan ya? Yang kemarin saya kasih belum ya? Oh, i- itu dia masalahnya, Mbak. Karena saya mau ke iya, cuma gimana ya, belum bisa saya rekam. Soalnya saya kan hari ini baru ketemu sama Prof. Jadi kemarin itu eh harus menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 kan. Makanya, tapi gimana ya caranya ini supaya bisa nanti hancur pula. eh add attachment. Jadi nanti saya kasih personal aja lah ya. Takutnya nanti kita terganggu kalau misalnya saya buka Facebook dari sini. Oh, ini aja. Halo? Udah mulai kecil ya? Iya, halo. Berarti belum saya kirim ya ini ya, modulnya ya. Maaf, Ibu. Ini yang sekarang yang mau kita bahas. Oh, oke lah. Takutnya nanti kalau misalnya saya buka Facebook, karena ini udah direkod kan, jadi kelihatan. Mungkin nanti di akhir ya. Ah, ah, kita iniin. Maaf ya. Itu dia. Takutnya nanti kita hmm,
Nggak bisa. Udah saya coba yang tadi, Mbak. Oh, ini ada bros kok. Bentar, 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 bentar. Iya, bros, bros. Kok lari ke sini? Halo? Halo? Iya, saya yang tadi log out sebentar, soalnya agak ada. Halo. Tadi saya log out sebentar, soalnya ada gangguan. Udah ini kan ya? Udah lihat attachment-nya? Halo? Saya sudah kan ya? Hmm, oke, bisa di-download ya. Bentar saya mau share screen dulu bentar. Ini udah kelihatan kan screen-nya? Oke, kita masuk lah ya ke writing 4 modul 2. Sebelumnya modul pertama ada yang mau ditanyakan?
Ada yang susah di modul pertama sebelum kita masuk ke modul kedua? Halo? Iya. Itu kenapa tuh? Itu bisa suaranya dikecilin loh, Mbak. Mbak. Ya, biar lancar ya. Hmm, oke lah. Mungkin bisa disimpan ini pertanyaannya untuk hari Minggu ya. Hari Minggu aja lah kita bahas dulu. Ada yang pertanyaan dari modul 1 atau modul 2. Di hari Minggu kan kita ada tatap muka. Jadi di situ aja nanti kita bahas ya. Oke lah. Di modul 1 kita bahas tentang apa aja yang kemarin modul 1? Tentang general topik, ya. Ke very spesifik, iya. Iya. Kemudian kita clustering, iya kan kayak eh, mind mapping, iya kan? Mhm. Kemudian brainstorming. Kemudian di paragraf di writing 4 modul 2 ini kita bahas tentang paragraph structure. Paragraph structure. Kurang kencang ya? Kalau di bab modul 2 ini kita bahas tentang paragraph structure, Mbak. Jadi di sini kita penyusunan paragraf atau penulisan yang akan membentuk sebuah paragraf. Jadi dalam paragraf itu apa aja yang mau kita tulis. Gitu kan dalam paragraf itu kan susunan dari kalimat-kalimat, ya kan? Kemudian kalimat itu kan ada kalimat pembuka. Kan kalau misalnya kita di bahasa Indonesia ada inti kalimat, bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di keseluruhan. Ya kan? Kalau misalnya ini juga sama. Jadi ada di awal kalimat, awal paragraf, di akhir paragraf, atau di keseluruhan paragraf. Ya, ini kayak misalkan spaghetti ini, Mbak. Ada yang suka spaghetti nggak? Jadi, oh iya, burger. Berarti masih konsentrasi. Iya, sorry. Ini ada burger. Kan burger kan ada tiga lapisan. Lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Ya, kemudian jadi kalau lapisan atas ini, ya itulah yang nanti menjadi topik kalimatnya atau kalimat intinya. Kemudian di tengah ini yang akan mendukung kalimat pertama, ya kan? Iya, isinya. Jadi inti kalimatnya apa, kemudian bagian tengahnya itu supporting detail for topic sentence gitu ya. Kemudian kalau yang bagian bawah ini, ya kan, concluding sentence itu adalah kalimat penutupnya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dari burger ini? Ya, lanjut ya. Kemudian kalau paragraf yang baik itu terdiri dari aspek-aspek di mana ada main idea di dalam paragrafnya, ditambah supporting sentence-nya yang akan mendukung kalimat utama, ya kan? Dan kemudian menjadi coherence. Oke, dimana kalau misal menyusun kalimat ini kita harus memiliki beberapa linking transaksional signal. Misalnya kemudian baru misalnya gini. Kemudian setelah itu berikutnya kayak gitu kan. Then whenever
however, seperti itu Mbak. Jadi linking transition signalnya itu kita membuat kalimat kata-kata yang seperti itu. Nanti kita bahas lagi di modul 2 ini. Kemudian untuk yang ini ada yang mau ditanyakan? Suaranya kecil ya? Iya ya. Kalau kayak gini udah kedengaran belum? Halo? Nah, udah jelas kalau kayak gini. Oh, oke ya. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, dari burger kita baru yang kalimat yang ini, slide yang ini. Jadi paragraf yang baik itu terdiri dari kalimat paragraf atau main idea atau kalimat utama, ya kan, dalam sebuah paragraf. Kemudian ditambah dengan kalimat pendukung dari kalimat utama itu atau inti kalimatnya. Dan diikuti oleh beberapa linking transitional signal. Contohnya misalkan therefore, hence, then, next. Ya. Oke. Itu namanya transitional signal. Oke. Ini kan ada slide 2, slide 2. Kalian nggak lihat slide? Enggak, kalian nggak kelihatan ya? Oh, iya, slide kedua setelah burger. Sudah? Sudah ya. Kemudian Mbak ada bukunya sekalian di depan kan ya? Buku rating 4-nya. Oke. Coba dibuka juga ya, sekalian dibuka halaman 2.5. 2.5. Oke. Oke ya. Jadi di 2.5 ini seperti yang saya sebutkan di awal, posisi dari inti atau topik kalimatnya itu ada di bagian awal atau akhir dari kalimat di dalam paragraf. Tapi bisa juga, however, the topic sentence could also appear in the middle of the paragraph. Oke. Jadi topik kalimat utamanya ini dapat juga muncul di pertengahan paragraf. Sudah? Contohnya itu di buku kita halaman 2.5 ini ada paragraf pertama, di mana kalimat utamanya atau kalimat intinya ada di awal ya, awal paragraf. Kemudian ada juga dia di akhir paragraf. Oke. Jadi kalimat utama di sini, the world of today could not exist without mineral products. Canada produces about 60 mineral and ranks first among producing countries. Jadi Canada produce about 60 minerals ini kalimat pendukung dari kalimat pertama ini, inti kalimatnya. Kan
di kalimat pertama dikatakan bahwa dunia sekarang tidak dapat hidup tanpa produksi mineral. Ya, Kanada menghasilkan kira-kira 60 mineral dan menempati ranking pertama yang sebagai penghasil mineral di negara-negara. Ya. Oke, kemudian lagi as well, Canada is the largest exporter of minerals with more than 20% of production shipped to world markets. Ya, didukung lagi yang paragraf model position on the topic sentence, paragraf 1 di halaman 2.5. Di sini kan kalimat utamanya itu dunia sekarang tidak dapat hidup tanpa produksi mineral. Ya, kemudian didukunglah. Kenapa dia nggak bisa? Dan bagaimana dengan negara-negara lain? Ternyata Kanada penghasil 60 mineral dan menempati posisi pertama. Ya, di antara negara-negara penghasil mineral. Ya, dan Kanada ini menjadi eksporter yang paling besar. Iya, yang paling besar ya mineralnya. Mineral bukan air aja. Mineral kan kayak bahan-bahan mineral kayak gitu. Bukan air mineral ya, Mbak. Bukan mineral, barang-barang tambang. Ya. Oke, jadi di paragraf pertama ini dia ada 2 kalimat utama. Yang pertama di awal paragraf, yang kedua di akhir paragraf. Oke, jadi kalau Mbak menulis, ya kan, tentukan dulu di mana posisi kalimat utama yang Mbak pingin jelaskan terdahulu. Ya, kemudian setelah itu diikuti oleh kalimat pendukung. Kemudian dalam mendukung kalimat pertama, kita bisa menggunakan some linking transitional signal. Ya kan? Contohnya yang tadi yang saya bilang, misalkan pakai next. Di sini kan transitional signalnya as well, ya. Seperti as well, Canada is the largest exporter of mineral. Seperti Kanada yang merupakan eksporter mineral yang paling besar, misalnya kayak gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sama. Intisari biasanya rangkuman ya? Kalimat pokok ya. Intisari mungkin sama dengan kalimat pokok. Sama sih. Intisari kalimat utama, kalimat pokok itu sebutan bahasa Indonesia yang cuma kalau kita di sini beginning, in the last, and in the middle. Oke. Kalimat topik sentence kalau kita di bahasa Inggris bilangnya. Bisa ditemukan di awal, bisa ditemukan di akhir, bisa ditemukan di tengah-tengah. Oke. Contoh yang di tengah-tengah ini ada paragraf yang keempat. Buka buku kita 2.6. Kan ada di garis bawah yang di situ, animals, however, cannot think as human do. Dan biasanya kalau kalimat utama ini, ya, atau topik sentence ini kalimatnya tidak terlalu panjang ya, Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak mau menentukan mana yang kalimat paling banyak ya, dia lebih banyak itu kalimatnya lebih singkat biasanya. Tapi baca lagi. Baca kalimat keduanya, karena kalimat kedua yang akan mendukung kalimat pertama, ya kan? Contohnya coba kita lihat di paragraf pertama
nomor 2.7 ada praktis pertama di sini. Mengenal topik sentence. Ya kan? Udah dibuka, Mbak? Iya, 2.7. Coba, mana di sini yang topik sentence-nya? Paragraf 1, kasih paragraf 1. Ayo, baca dulu bagus-bagus. Hmm? A atau B? A. Oh iya, benar ya. Hmm? Kalau yang kita lihat dulu ya, yang A ini, one important concept of memorization is the serial position effect in which a group of people are given a list of words and then are asked to recall the words in short period of time after the words are given to them. Ya, konsep dari yang paling penting dari mengingat adalah serial position, penempatan posisi yang mempengaruhi di mana kelompok dari orang-orang yang diberikan list dari kata-kata ini kemudian ditanyakan untuk memanggil kata-kata in short period of time after the words given to them. Poor exam score as a result of hours of inactive study can usually be fixed by adjusting a person's study method. Yang jelas kalau misalkan di C ini nggak mungkin ya. Also according, itu kan contoh dari transitional signal ya. Contohnya also. And most of the concept itu juga transitional signal. The most effective way to study is usually. Jadi mungkin di sini, bukan mungkin sih, pastinya bukan A. Tapi topik sentence-nya adalah B. Ya. Kenapa gitu? Karena di sini kan ujian ya, poor exam score as a result of hours and active study can usually be fixed by adjusting percent of study. Ya, jadi jeleknya nilai ujian as a result of hours in active study sebagai hasil dari ketidakefektifan dalam belajar dapat usually be fixed by dapat diperbaiki dengan metode pembelajaran adaptasi dari metode pembelajaran ya. Kemudian one important concept of memory is the serial position effect which group of people are given a list of words. Ya. Mungkin kita bisa mentranslatekannya kali ya di sini. Jadi kenapa dinilai ini sangat jelek? Mungkin dia ada pengaruhnya dari konsep mengingat. Iya kan? Contohnya ineffective studying ini adalah dari contoh dari mengingat. Halo? Itu suara apa yang ribut-ribut ya? Hmm.
Oke. Halo, udah. Kemudian coba yang paragraf 3 lah, mungkin ini yang lebih sederhana kali ya. Mungkin kalimatnya bisa kita translatekan bersama. Paragraf 3 nomor 2.8 ini topik sentensnya yang mana? Paragraf 3. Spanking. Coba baca lagi. Apa? Tahu apa spanking? Spanking itu pukulan ya. Pukulan adalah sebagai bentuk hukuman yang bagus. Has good point and bad ones as well. Ya, yang baik dan menjadi buruk. Iya. Karena kan dia memberikan ya. Misalnya spanking, pukulan merupakan bentuk dari hukuman yang memiliki sisi baik dan memiliki sisi buruk. Ya kan? Sisi baiknya menjadi bahan pembelajaran. Ya, kemudian faktor lain dari the first factor that complicate the issue of punishment is aggression and its use. Kemudian yang terakhirnya apa? Yang supporting ketiganya apa? Iya. Jadi kita menyusun kalimat menjadi paragraf. Iya. Ini kata-katanya masih diacak. Jadi kita menyusun mana yang kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Gitu. Jadi kalau misalnya mau buat yang seperti ini, ada baiknya kita translatekan dulu, ya. Kita translatekan dulu, kemudian kita gabungkan mana yang akan menjadi kalimat kedua. Kalau misalnya melihat kalimat kedua ini, kita lihat dari kalimat pertama. Misalkan di sini kan ada kan good points kan. Good points ini kan kata kuncinya. Mana yang mendukung good point-nya? Yaitu di A, ya kan. Kemudian it is avoidance learning. Kemudian dia menjelaskan lagi faktor utama dari isu hukuman ini adalah aggression, ya kan? Kemudian faktor yang lain adalah emotional level, gitu. Miss, minum dulu ya, bentar ya. Gitu, Mbak. Coba nanti mungkin bisa dilihat di rumah ya, untuk contoh yang lainnya. Kemudian kita masuk ke B 2.6. Ya kan, the two parts of topic sentence. Dua bagian dari topik sentence. Yang tadi yang saya bilang ada topik, ada controlling idea. Sama dengan ada topik sentence, ada supporting sentence. Tapi di sini, di dalam topik sentence ini ada dua bagian. Yang pertama adalah topik, yang kedua adalah controlling idea. Ya kan? Kemudian di PPT kita ada dikatakan bahwa should be a complete sentence. Should be complete sentence ini
Kalimat kan terdiri dari subjek, ada kata kerja, kemudian ada pelengkap, ya kan, komplement. Kemudian has a topic and controlling idea. Contohnya, a broad range of skill is what accountants require in business. Kemudian, the important areas of household finance are borrowing, insurance, and pension. Bisa banyak juga sih contohnya di sini juga. Dari contoh pertama, pollution in our environment must be the responsibility of all parties. Jadi topiknya adalah polusi lingkungan, ya kan? Kemudian controlling idea adalah responsibility of all parties, tanggung jawab dari semua pihak. Kemudian contoh misalnya nomor 2. Nowadays, most television program show large amount of violence. Ya, topiknya yaitu kebanyakan program televisi. Kemudian kontrol adanya large amount of violence, menunjukkan ya berbagai kejahatan dalam jumlah yang besar. Oke. Coba praktis 2, Mbak. Halaman 2.10. Mana di sini coba kita bagi-bagi ya. Mana di sini topik, mana di sini controlling idea. Contohnya nomor 1. Topiknya apa? Yang 2.10, praktis 2. Identifying the parts of a topic sentence. Iya, mana topik, mana controlling idea-nya. Controlling itu biasanya dia di akhir. Iya. Buying all kinds of insurance policies is too expensive for anyone. Jadi buying all kinds of insurance policies ini disebutlah dia apa? Topik. Too expensive for anyone ini disebut dengan controlling idea. Jadi yang untuk kalimat kedua ini mana dia yang topik? Iya, language. Jadi ingat ya, iya. Oke. Jadi yang topiknya itu adalah yang di awal. Jadi language changes ini adalah topik. History and time ini adalah controlling idea. Iya. Topiknya pasti di awal. Oke. Have power. Have the power. Kemudian yang controlling idea influence child's entire daily schedule. Apa? Dek. Nomor 9, coba ayo pikir dulu. Pikir dulu.
Iya. Nomor 9, have been one of the major problem of society, itu adalah apa? Controlling idea. Ya, jadi topiknya itu adalah drugs. Oke. Kemudian yang nomor 10 ini ya, language is a means of communication. Menurut Mbak, mana sini yang kalimat utamanya? Language, ya. Kemudian controlling idea-nya adalah means of. Iya, benar. Nah, jadi dalam menyusun kalimat, kita jangan lupa untuk membuat subjeknya, kata kerjanya, kemudian komplimennya atau kalimat pelengkapnya. Di sini kan kita lihat subjeknya nomor misalkan nomor 3. Mana sini subjek? Nomor 10 lah, nomor 10. Mana sini subjek? Ya. Kemudian dia pakai apa? Verb atau kata kerja atau to be? Iya. 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 Kemudian komplimen ini bisa ke objek ya. Ya, itu. Jadi dia a means of communication. Berarti sini sebagai alat komunikasi. Oke, jadi ada subjeknya, ada kata kerja atau to be, kemudian ada kalimat pelengkapnya. Bisa dia objek, bisa dia noun. Ya, bisa dia adverb. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Cukup jelas ya. Ya, di sini kan di slide kita berikutnya ini kan sudah dijelaskan ya. Di mana posisi dari topik sentence? Ada 2 bagian. The topiknya biasanya subjeknya. Kemudian controlling idea adalah specific common-nya. Seperti yang sudah kita bahas yang tadi. Nih, inilah contohnya. Ternyata ada juga di slide contohnya. Oke. Kemudian kita masuk ke unit kedua. Unit 2, the concluding sentence. Apa itu concluding? Kalimat kesimpulan ya, namanya conclude. Sebentar ya Mbak ya. Aku mau permisi dulu sama temanku, ada yang baru masuk ke kamar. Takutnya nanti ribut. Dia terasa terganggu. Bentar ya, bentar aja. Excuse me. I'm so sorry because my voice is a little bit hard because I'm teaching students by using internet. Yes. Yeah, so every Friday from 10 o'clock to 12 o'clock. I think this room will be so noisy. Oh, it's okay. Okay. I'm so sorry. Thank you so much. Halo? Soalnya ada orang baru di kamar. Takutnya gara-gara suara saya merasa agak sedikit besar, takutnya dia merasa keberatan kan. Nanti takutnya juga dia melapor ke bagian dormitory. Jadi saya minta izin dulu ke dia. Seperti itu. Oke ya, lanjutlah ya. Kemudian kita masuk ke unit 2, the concluding sentence. The concluding sentence di buku kita halaman 2.21 ya. Jadi
Oke. Jadi concluding sentence ini menjadi signal that paragraph will be end, ya. Jadi paragraf atau kalimat ini akan berakhir. Ya, misalnya bla 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 bla. Jadi, jadi ini kan conclude untuk menyimpulkan apa yang kita jelaskan dari atas. Ya. Jadi biasanya itu ada di akhir. Kemudian yang kedua, fungsinya yaitu menjadi summary of the paragraph. Ketiga, final chance to comments on your topic and list the most important points to bear in mind. Ya, jadi kalimat simpulan juga ini yang akan tersimpan dalam pikiran kita. Yang paling penting ya, nilai yang paling penting. Oke. Kemudian yang tadi yang saya bilang, ya. Apa itu transitional signal? Ya, transitional signal ini contohnya yang ada di slide kita ini. Ya, contohnya ada all in all together, as has been said, finally, in brief, bla bla bla. Bisa dibaca ya, Mbak ya. Ada therefore, ada to summarize, juice, or hence, therefore, whenever. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya Mbak yang ada use transition signal, karena Miss nggak bisa buka-buka. Miss lupa ini slide berapa ini. Ya. Oke, setelah Mbak membuat transitional signal yang ada seperti contohnya yang ada di slide kita ini, jangan lupa untuk meletakkan koma ya. After the end of paragraph signal. Ya, jangan lupa letakkan koma. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian, kalau misalnya Anda, we can say that. Ya, we can say that. Atau, it is clear that. Itu nggak usah kita letakkan koma. Ya, selesai dari that. Bahwa. Kita mengatakan bahwa. Atau jelas bahwa. Ya. Oke. Mungkin agak ini ya, nanti coba kita udah selesai. Cepat banget ya. Oh, cuma itu. Modul 3 Unity and Paragraph. Kita latihannya lah ya. Paragraf 2. Coba lihat. 2.22.
Tahu itu apa auction? Bukan action ya, auctions. Auctions. Itu pelelangan. Pelelangan ya. Ya, pelelangan. Pelelangan. Mhm. Kalau auction. I- iya, jadi kita melelang barang lah. Jadi pelelangan menjadi bisnis yang terbaik di dunia, yang memiliki dua keuntungan yang besar. Ya kan? Itu topiknya. Dua keuntungan yang besar. Pertama, ya, ya kan? Pertama, ini ada first of all. Dia pakai transitional signal ya. First of all, auction can help you liquidate or downsize personal property. Kemudian ada lagi another good reason, another juga ya. Then finally ya. Kemudian kalimat conclusionnya yang mana ini, Mbak? Kalimat tus penutupnya. Solution solution kan solusi. Concluding sama dengan conclusion itu kan kalimat penutup ya. Concluding sentence kalimat yang menutup, sama aja sih. Kalimat penutup atau kalimat yang menutup. Oke, jadi kalimat penutup misalnya to summarize atau nggak jelas ya. Kalimat penutup, kalimat kesimpulan. Ya. Oke. Dan biasanya kan kalau kalimat utama ada di awal ya. Kemudian kalimat kesimpulan ada di akhir. Nah, kuncinya bisa kita buat kata-kata misalkan ada to summarize ya atau in brief singkatnya ya atau therefore atau hence atau juice. Nah, kenapa? Indian, iya bisa. Oke. In short, ya ini kan ada ya. All in all together. Indeed. Tapi jangan lupa kita letakkan koma setelah kalimat itu. Setelah kalimat kata-kata misalkan in brief, in conclusion, to summarize, result, indeed, misalnya. Itu jangan lupa kita letakkan koma. Tetapi kalau misalkan dia buat we can say that bla bla bla, it is clear that bla bla bla, itu kita tidak perlu letakkan koma. Hmm. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Hmm.
Ada yang bingung? Ada yang bingung? Masih ngambang? Miss ulangi lagi. Iya. By the way, oh iya, ini ada masih ada minum kok. Ya. Kenapa? Lapar ya? Hmm. Contohnya, udah jadi bahas ya. Iya. Nanti kita lapar semua jadinya. Iya, contohnya seperti ini. Jadi, kok kita tuh ya. Jadi contohnya seperti ini kan ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Jadi kalimat lapisan atas itu adalah topik sentence-nya ya. Kemudian kalimat cuy. Kalau bagian tengah ini adalah supporting details yang akan mendukung topik sentence. Kemudian yang paling bawah ini adalah conclusion-nya ya, kesimpulannya. Nanti waktu kita pertemuan nanti Miss bawa contoh kalimat lah ya. Nanti kalian yang memilih. Aduh, kenapa? Banyak kok di internet contohnya. Ya, nanti waktu kita TTM nanti diharapkan kalau nggak ada berhalangan datang ya Mbak. Nanti kita membahas hmm, itu biasanya di mana tempatnya? T TMS. Ah, oh, oke. Nanti kita ketemu di sana ya. Siapkan pertanyaannya apa aja. Hmm, ya. Wede. Hmm. Kita istirahat dulu bentar ya, ngomong-ngomong tahap apalah kita omongkan. Nanti 2 menit lagi Miss semua sih Miss suka. Oh ya, terserah sih Mbak. Yang penting waduh. Oh,
Oke. Jadi Miss ulangi lagi dari awal. Oke ya. Udah selesai istirahatnya ya. Jadi oke ya. Jadi di di slide kita ini ada bentuk burger. Jadi lapisan pertama adalah kalimat utama atau kalimat topik utamanya. Kemudian lapisan tengah ini adalah kalimat pendukung. Ya, supporting details. Kemudian yang paling bawah adalah kesimpulan. Oke, kemudian yang slide berikutnya, paragraf yang baik terdiri dari main idea, supporting sentence, dan coherence. Ya, supporting ideas are arranged logically and using some linking transitional signal. Disusun secara logik dan menggunakan beberapa linking transitional signal. Oke, linking transitional signal ini contohnya adalah in summaries, in brief. Nanti kita lihat ya, Mbak. Kemudian, di unit pertama, topik sentence. Namanya kita membuat kalimat. Pasti kalimat itu terdiri dari subjek, ya, kata kerja atau to be, dan kemudian normally complement, kalimat pelengkapnya. Has a topic, kemudian topik sentence ini memiliki topik dan controlling idea. Ya. Kemudian di slide berikutnya juga, di mana kita menentukan mana kalimat utama topik sentence ini, ya, the topic, topiknya itu biasanya subjek. Controlling idea adalah specific command. Contohnya yang ini, pollution in our environment must be. Must. Pollution in our environment ini adalah topiknya. Kemudian responsibility of all parties ini adalah controlling idea-nya. Ya, jadi topik ini biasanya ada di awal kalimat atau ya awal kalimat. Kemudian kita masuk ke conclusion atau kalimat kesimpulan. Ya. Bagaimana how to write good concluding sentence? Ada 3 fungsi utama dari kalimat kesimpulan. Yang pertama adalah menunjukkan signal bahwa paragraf ini adalah akhir paragraf. Kemudian yang kedua adalah untuk mensummary paragraf. Kemudian final chance to comment on your topic and leave the most important point to bear in mind. Ya, ini menjadi inti kalimat yang paling penting, nilai yang paling penting di dalam topiknya ini. Jadi dia meninggalkan pendapat, ya, pendapat the most important, yang paling penting untuk kita ingat. Gitu. Kemudian transitional signal. Transitional signal contohnya adalah all in all together, as has been said. As has been said ini pakai koma ya, Mbak. Itu beda dengan we can say that. Ya. Jangan gara-gara ada say jadi tanpa koma. Itu beda artinya. Artinya sama, tapi peletakannya, penggunaannya yang beda. Ya, as has been said, finally, in brief, in conclusion, in other words, in particular, in short, in simpler terms, in summary, on the whole, that is, therefore, to put it differently, to summarize, just has a result, and indeed. Jangan lupa kita letakkan koma di akhir kata itu. Oke, tetapi kita tidak meletakkan koma untuk
kalimat yang ini. We can say that titik titik. It is clear that titik titik. Oke. Nanti itu aja sih. Jadi apa yang kita pelajari untuk hari ini? Ya. Siapa yang bisa menceritakan apa yang Miss bilang? Ayo, satu orang aja yang menceritakan apa yang dia tangkap dari apa yang Miss ajarkan. Apa yang topik sentence? Berada di mana? Ya. Sporting detail. Ya. Therefore, in brief, juice, itu. In the end, ended. Terus apa lagi? Controlling. Controlling biasanya? Ya. Apalagi? Concluding. Ya. Jadi kalau Oke. Jadi kalau kalimat yang baik itu terdiri dari apa aja? Ya. Ada subjeknya, ada verb ya. Jangan lupa. Ada verb, ada komplimen. Oke? Kita TTM berapa lama? 2 jam. 2 jam ya. Miss nerangkan modul 3 sebentar lah ya. Habis itu kita bahas-bahas soal. Karena kan kita kemarin kenapa? Oh, iya. Jadi kita besok bahas-bahas soal sekalian. Ya. Nanti makanya Mbak, nanti kita bukan nanti kita. Nanti kalau misalnya Mbak masih banyak pertanyaan, modul 1, modul 2 bisa ditanyakan langsung. Kan kalau jawab langsung kan lebih enak kan daripada ngomong kayak gini kan. Nah, lebih jelas jadinya. Jadi nanti oke, jadi nanti ada yang mau ditanyakan lagi, nanti modul 1 dengan modul 2 ditanyakan aja nanti waktu tatap muka. Ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya mungkin hari Minggu bisa saya kasih langsung kali ya. Kemudian saya sempatkan lah besok untuk mengoreksinya. Biar langsung Mbak bisa lihat hasilnya gimana ya. Oke. Dan juga kita banyak latihan untuk menentukan mana kalimat utama, mana kalimat pendukung. Contohnya dalam membuat paragraf itu bagaimana cara membuat kalimat yang bagus, paragraf yang baik. Ya. Oke. Siapa yang belum mengumpulkan PR? PR yang modul pertama. Yang personal dengan yang grup.
Ya udah, yang ntar kita buka lagi ya. Jadi bisa ingat lagi. Ntar. Ya, yang personal. Iya. Jadi yang pertama, yang personal, kita membuat kalimat yang general menjadi ya, general ke spesifik. Hmm. Topik yang umum menjadi topik yang lebih spesifik. Jadi general topiknya ini Miss tentukan, yaitu dia mobiles. Oke. Kemudian setelah itu kalian buat brainstorming. Ya, brainstorming kan terdiri dari listing, pre-writing, dan clustering. Ya, listing ini kalian mengelis kata-katanya. Ya, misalnya mobiles ini, apa yang mau kalian buat kata-katanya tentang mobiles. Kemudian free writing, kalian buat kalimat bebas ya, menjelaskan tentang mobiles ini. Misalnya kalian menjelaskan tentang keuntungan atau manfaat penggunaan mobiles di kalangan mahasiswa, misalkan di kalangan mahasiswa. Ada nggak manfaat mobiles ini ya? Kemudian kalian listing kata-kata apa yang kalian mau buat. Manfaatnya apa? Misalnya bisa sebagai alat komunikasi, bisa sebagai alat membantu mengcopy materi atau apa gitu kan. Kemudian itulah kalian list lah kata-katanya. Alat pembantu, alat komunikasi, alat selfie, alat bla bla bla. Ya. Kemudian free writing itu kalian sudah membuat kalimat di dalamnya. Ya, kalimatnya. Tapi itu kalian kalimatnya bebas. Kalian membuat kalimat apa aja di situ. Kemudian clustering ini kayak mind mapping. Jadi brainstorming lah, kalian buat cabang-cabangnya. Seperti itu. Oke? Ngerti? Halo? Hmm. Usahakan kerja kerja sendiri. Modul 1 mau kita ulangi? Oke. Oke. Di modul 1 ini kita pertama membahas tentang pre-writing. Oke. Pre-writing di sini kita membahas pertamanya itu adalah choosing and narrowing topic. Kemudian yang kedua adalah brainstorming. Brainstorming ada 3 bagian. Yang pertama listing, free writing, kemudian clustering. Oke, contohnya yang ini ada transportasi, transport. General topiknya itu adalah transport. Kemudian transport dikembangkan menjadi public transport. Kembangkan lagi menjadi public transport system. Kembangkan lagi menjadi public transport system in Jakarta. Itu sudah spesifik. Kemudian kita lebih spesifikkan lagi menjadi future public transportation system in Jakarta. Ya. Jadi kalau untuk tugasnya, Miss pingin kalian membuat DNA seperti ini. Supaya lebih jelas mana general topik berubah menjadi spesifik topik,
berubah menjadi more specific topic. Oke, brainstorming. Brainstorming seperti yang Miss jelaskan di awal, dia ada listing ya. Make some list of words related to your writing. Oke, membuat list dari kata-kata yang berhubungan dengan tulisanmu. Ya, kemudian free writing ini writing freely for a given topic. The aim of it produce as many ideas as soon as possible. Ya, di sini kalau free writing ini untuk memberikan tujuannya itu untuk menghasilkan banyak ide. Ya, banyak ide. Jadi, kalian bebas untuk menulis kalimat apa aja yang berhubungan dengan topik yang akan kalian jelaskan. Oke. Kemudian ada clustering. Clustering ini bisa disebut dengan mind mapping atau brainstorming atau technique to produce ideas. Oke. Unit 2 kita masuk ke outlining. Ya. Second stage of the writing process, planning or outlining. Jadi di unit 2 ini outlining itu sama dengan planning. Ya, katanya sama. Jadi kalau ada kalian dengar planning atau outlining itu sama aja, artinya sama. Okay. At the planning stage, you organize the ideas produced by brainstorming. The best way to do this to make blah blah blah. Oke, jadi sama aja. Di dalam perencanaan atau planning ini atau outlining ini, kita bisa menghasilkan atau mengorganisasi ide kita melalui brainstorming. Ya. Inilah dia bagannya. Jadi yang pertama outlining, ada listing, ada grouping, ada writing the topic sentence, ada simple outlining. Simple outlining ini dibagi menjadi 3, yaitu topic sentence, supporting point, atau supporting detail. Tadi juga kita bahas tentang supporting detail kan, Mbak? Nah, jadi sama. Jadi dalam menyusun kalimat di dalam paragraf, kita harus memiliki 3 unsur ini. Ya, ada topic sentence-nya, kemudian ada supporting-nya, kemudian ada conclusion-nya. Jadi sebenarnya modul 1 dengan modul 2 saling berhubungan. Ya. Aha. Kemudian writing and revising draft. Ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan akhir final script-nya. Ya. Tahap-tahapannya apa? Yang pertama, kalian menulis first draft, ya. Menulis kalimatnya. Menyusun kalimat di dalam paragraf. Oke. Setelah itu, setelah kalian membuat kalimat di dalam paragraf, kalian revisi kontennya atau pengorganisasian kalimat per kalimatnya. Ada nggak relasi antara kalimat pertama atau kalimat kedua atau kalimat kedua dengan kalimat ketiga. Jadi setiap kalimat ini memiliki hubungan. Ya. Kemudian setelah kalian revisi isinya, memiliki hubungan atau tidaknya, kalian bisa membuat proofreading, the second step. Proofreading, kalian memberikan isi atau kalimat yang kalian susun menjadi paragraf kepada teman kalian ya sebagai proofreadingnya. Kemudian setelah itu kalian bisalah menulis final copy. Ya. Jadi intinya adalah di dalam membuat kalimat, di dalam menyusun kalimat harus ada supporting topik kalimatnya, kemudian ada supportingnya, kemudian ada conclusionnya. Oke. Di dalam menentukan general ke kalimat general to more specific, kalian bisa pilah-pilah ya. Jadi namanya general umum ya dari kata yang pertama. Kalian membahas misalkan tentang transportasi yang pertama yang tadi.
Kemudian setelah itu transportasi kan ada banyak, ya. Kalian mau bahas tentang transportasi apa? Oke, sebenarnya transportasi ada banyak itu gimana ya? Kalian sebenarnya gini aja cara mempermudahnya. Jadi transportasi bisa kalian bagi-bagi. Jadi kalian bisa list kata-katanya dulu. Sebelum kalian membuat general topik ke more spesifik, kalian bisa membuat listingnya dulu. Ya, list kata-kata apa aja yang mau kalian jelaskan. Transportasi kalian mau jelaskan apa? Public transportasi kah? Atau misalnya transportasi udara, transportasi darat. Ya, list aja dulu. Kemudian transportasi udara contohnya bisa kalian buat misalnya pesawat terbang. Pesawat terbang, kemudian kalian membahas apa tentang pesawat terbang ini? Keuntungannya atau manfaatnya atau kerugian menggunakan pesawat ini. Kalian list aja dulu apa. Nanti setelah kalian list kata-katanya, kalian bisa menyambung-nyambungkan. Jadi kalian tahu, oh aku mau buat yang kalimat ini. Jadi aku harus melis kata-kata yang ini. Kalian kelompokkanlah kata-kata itu, itulah menjadi dia clustering, ya. Jadi kalian kelompok-kelompokkan akanlah menciptakan dia brainstorming atau clustering. Sehingga akan menimbulkan more specific topik. Itu juga bisa kalian gunakan untuk menentukan kalimat utama, general topik general ke topik yang lebih spesifik. Bisa kalian list dulu kata-katanya apa aja sih yang mau kalian tulis. Bisa kalian pakai listnya dulu. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Udah mulai paham? Udah lumayan? Di hari Minggu, hari Minggu kita review dari modul 1, modul 2 ya. Kemudian setelah review kita masuk ke modul 3 karena kan kita sudah agak sedikit terlambat. Jadi sekitar 20 menit Miss menerangkan modul 3. Ya. Kemudian kita membahas latihan-latihannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? No question. Oke, yang belum mengumpulkan PR jangan lupa ya dikumpulkan PR-nya ya. Oke, Miss absen dulu ya. Sebentar, Miss ngambil pulpen. Ada pulpen kan deh? Tinggal bisa di room. Mbak Ari ada? Oke, Mbak Dede? Oh, iya, Arina kan? Arina, oh, iya. Arina Widianti ada? Ada Dede? Ada? Eni Nurhidiati. Mbak Eni? Mbak Eni ada? Mbak Eni. Nggak kelihatan ya ininya ya. Oh, ini. Oke.
Eni Nur Hidayati ada ya. Jumina, Mbak Jumina, belum semua. Mbak Linda, Mbak Mustika, Mbak Rini, ada. Mbak Triatno. Eh, oh, oh iya ya. Masih di Indo. Hmm. Oke. Mbak Yulianti. Yulianti ada ya. Oke. Mbak Yusnita ada ya. Kemudian Mbak Kire. Oh, Arningsi ya. Kire. Ada yang belum disebut? Ada yang belum disebut namanya? Siapa? Mbak Elis ya? Elis Yuli Ekawati sama itu aja ya. Mbak Elis sama Mbak Yuli Ekawati. Siapa? Jadi Mbak Elis dengan Mbak Yuli Eka. Mestikah? Udah di absen. Ini Mbak Elis sama Mbak Yuli Ekawati ini bisa satu kelompok ya. Jadi jadi untuk modul pertama ini ada tugas pribadi, ada tugas kelompok. Yang tugas pribadi tentang mobiles, ya. Kemudian tugas kelompoknya tentang desa. Ada kok di situ. Jadi nanti ikuti apa yang dikatakan di dalam tugas itu, ya. Nanti dipasangkan dengan Mbak Yuli dan bisa langsung dikirim ke inbox Facebook juga nggak masalah lah, ya. Nggak apa-apa. Maksudnya listing listing kita buat sendiri. Mhm. Iya, semuanya kita bikin sendiri, listingnya, brainstormingnya, ya. Jangan terlalu banyak lah, satu paragraf aja. Mm-mm. Satu paragraf ada. Nah, nanti kalau TTM nanti nggak bisa diperiksa kan ya? Ini nggak tahu kita mana yang salahnya. Kalau bisa besok langsung dikumpul bisa. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum bisa, minggu depan lah ya. Mm-mm. Oke, tapi yang lainnya kalau bisa langsung dikerjakan ya. Ini kan udah sekitar 2 minggu atau 3 minggu PR kita ya. Langsung dikumpulkan ya. Mm-mm. Karena kan tugas kita juga ada nilainya nanti. Jadi nilai kita ini absensi kalian, kemudian tugas-tugas kalian, nanti kita ada midtermnya, ujiannya juga kan. Ada ujiannya juga, kemudian tatap muka. Tatap muka nanti juga saya kasih kayak kuis-kuis kayak gitu, itu juga bisa untuk menambah nilainya. Seperti itu. Di tatap muka, ya kalau alasan yang jelas sih nggak apa-apa. Kan kita Mbak di sini kan juga kerja kan. Mm-mm. Mm-mm. Yang buat ya udah, kalau misalnya misalnya disempatkan. Kalau misalnya kerja juga nggak masalah. Cuma nanti tugas-tugasnya dikerjakan supaya untuk mm-mm, supaya nanti bisa untuk
ngambil nilai dari tugas. Dan juga kalau yang gini online kayak gini, usahakan jangan absen lah ya. Mm-mm. Iya, iya, baru bergabung. Hmm. Dan untuk yang memasukkan grup itu karena bukan Miss adminnya, jadi Miss nggak bisa memasukkan grup ya. Heeh. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Sudah sudah jelas ya. Kalau kita percepat setengah jam pelajaran kita sekarang bisa? Ah? Nggak apa-apa ya? Ya udah nanti kita kumpulkan pertanyaan nanti di tatap muka nanti kita jawab ya. Kita diskusikan sama-sama. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Bye bye. Ya, bye bye. Sama-sama. Oh ya, jangan lupa dibaca modulnya ya, modul 3. Oke? Mm-mm. Oke, Miss Liv lah ya. Bye bye semuanya. Bye bye. Mau mandi deh. Kakak pipis dulu bisa.